Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salamatul insan fi hifzil lisan, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian Mutiara Ilmu yang berjudul 4 tujuan diciptakannya lisan. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah SWT. Pertama, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Hal ini sebagai bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya dengan berzikir juga merupakan wujud cinta kita kepada Allah SWT. Sebab pepatah mengatakan bahwa semakin kita cinta, semakin kita akan sering menyebut-nyebut namanya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah SWT pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hasan Al-Wahidi mengutip pernyataan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah di berbagai kesempatan seperti seusai sholat, ketika mau tidur atau setelah bangun tidur, bangun dari tidur, setiap makan dan juga saat istirahat. Kedua, membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan Allah SWT, yaitu agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala, meskipun kita tidak pernah atau kurang bisa memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketiga, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah mengenai agamanya yang benar, yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Keempat, menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita, dalam arti belajar dan melakukan suatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepadanya. Termasuk soal keduniaan, kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat dalam beribadah. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuannya, atau lebih baik diam saja. Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan hal-hal yang baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat raqib dan atid. Quran surah Qaf ayat 18. Artinya, jika bukan hal baik yang disampaikan, lebih baik diam, tidak malah mengatakan hal-hal yang buruk. Sebab ada 2 malaikat yang selalu siap mencatat segala perkataan kita. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti dalam Lubabul Hadis, siapa yang diam maka dia selamat. Syekh Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasith fi Syarhi Lubabil Hadith
bahwa diam dari bicara, dia dapat selamat dari siksa Allah. Sebab dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disabdakan, siapa yang banyak bicara, dia banyak salah. Siapa banyak yang salah, maka banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, tentu neraka lebih utama baginya. Oleh karena itu, mari kita upayakan untuk tidak perlu banyak bicara. Dalam konteks kekinian, kita tidak perlu banyak mengunggah status yang tidak bermanfaat di media sosial. Sebab Luqman pernah berkata kepada anaknya bahwa jika bicara merupakan bagian dari perak, maka diam adalah emas. Artinya, sebagaimana disebutkan Ibnu Mubarak, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Jika tidak terpaksa untuk berbicara sepatah kata, maka tinggalkanlah dan diamlah. Jikapun pembicaraanmu merupakan bagian dari perak, maka sungguh diammu itu bagian dari emas. Dalam kitab lain, Syarah Muraqil Ubudiyah ala Matni Bidayatil Hidayah, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa diam mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat berikut. 1. Diam adalah ibadah tanpa usaha. 2. Perhiasan tanpa permata. 3. Kemuliaan tanpa raja. 4. Benteng tanpa penjaga. 5. Tidak butuh alasan manusia. 6. Memperoleh kemuliaan malaikat katibin. 7. Tirai dari aib-aibnya. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga jemari kita dan lisan kita untuk menjalankan 4 hal yang telah dijelaskan di atas. Jika tidak, maka tahan lisan kita untuk berbicara dan jemari kita dari mengunggah hal-hal buruk di media sosial dengan diam. Demikian mutlak ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.